Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan hari yang sangat bahagia, yakni Hari Raya Idul Fitri. Berbicara tentang Hari Raya, saya menjadi teringat akan perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana beliau berkata, lil mu'mini khamsatu a'yadin, bagi orang yang beriman itu ada 5 hari raya. Istilah yang beliau gunakan adalah mukmin, yakni man amana billah, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'minuna bil ghaibi, dan orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib seperti akhir zaman, kematian, alam kubur, kiamat, hingga akhirat kelak. Adapun hari raya yang dimaksud oleh beliau, maknanya adalah betapa membahagiakannya hari tersebut sehingga pantas disebut dengan hari raya. Lalu apa saja 5 hari raya yang beliau katakan itu selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Yang pertama adalah hari tanpa ditulisnya dosa. Ditegaskan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 17 sampai 18, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qu'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ketika dua sosok malaikat mencatat amal perbuatan, seorang duduk di sebelah kanan, seorang lagi duduk di sebelah kiri, tiada ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Metode pencatatan super teliti dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak usah dibayangkan oleh kita. Tentu saja lebih sensitif dari pengukur getaran gunung berapi dan lebih akurat dari kamera perekam video. Karena pencatatan ini tidak hanya sebatas merekam apa yang kita perbuat, tetapi apa yang kita katakan, bahkan apa yang terbesit dalam hati kita. Apa yang kita lalui sehari-hari terkesan sangat rinci sebagai bahan pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka sosok yang jauh lebih berhak untuk berbahagia ialah seorang hamba yang dalam sehari tidak tercatat berbuat dosa sekalipun. Tapi kemungkinannya hanya 0, sekian persen. Untuk ukuran hamba model kita ini tidak terhindar dari dosa-dosa besar saja sudah gembira luar biasa. Apalagi kalau dalam satu hari kita dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kecil, sebab mungkin kita sibuk tadarus Al-Quran, sibuk mengajar, sibuk belajar, atau sibuk dengan berkegiatan sosial, atau mungkin sibuk dengan membantu orang tua kita, maka hari semacam itu kita bisa sebut dengan hari raya. Kemudian yang kedua adalah hari ketika keluar dari alam dunia dengan selamat. Dalam pandangan mukmin, istilah selamat saat maut bukan berarti tidak meninggal dan tetap hidup. Ia tetap meninggal, namun saat meninggal keimanannya bertahan dalam kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun cara dan kondisi meninggalnya, prosesi wisuda kematian adalah
kesempatan sekali seumur hidup kita. Masa depan selama-lamanya tak terbatas waktu di akhirat kelak. Sedikit baiknya ditentukan pada momen sakral itu. Kalau ternyata su'ul khotimah, maka malanglah kita. Kalau ternyata husnul khotimah, maka mujurlah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Qalu, "Kaifa yasta'miluhu?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amali sholihin qabla mautihi." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah memanfaatkannya. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memanfaatkannya? Kemudian Rasul menjawab, Allah memberi taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Maka ketika kita meninggalkan dunia dengan keadaan husnul khotimah, dengan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hari raya kita yang harus patut kita banggakan, yang harus kita patut bahagiakan. Kemudian yang ketiga adalah hari saat meniti sirat, adalah salah satu program dalam televisi. Mungkin kita mengenal dengan program Ninja Warrior. Dari sekian ratus peserta kompetisi, hanya beberapa yang sukses menaklukkan semua rintangan. Begitu berhasil di garis finish, sorak-sorai pemirsa meriuhkan suasana sebagai tanda bahagia atas pencapaian sang juara. Kalau berhasil melewati rintangan demi hadiah fana saja begitu membahagiakan, bagaimana halnya bila kita berhasil melewati titian akhirat kelak, titian yang lurus menuju surga dan di bawahnya menyala bara api neraka. Maka ketika kita lancar dalam melewati jembatan sirat, itu adalah merupakan hari kebahagiaan kita. Kemudian yang keempat adalah hari di mana kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah hari saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia hari raya yang seraya-rayanya, hari ketika hamba bertemu dengan penciptanya, hari yang menjadi ganjaran tertinggi di surga, hari ketika lebur segala rindu dan tanya, hari yang tak perlu kita kira-kira bagaimana dan bagaimana, hari saat kita bisa sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa mendapatkan kelima hari raya tersebut, apa yang telah dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik. Ternyata selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ada hari yang lebih yang membahagiakan diri kita, yang patut disebut dengan hari raya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.